Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Muka gue kelihatan tuh. Gimana Selamat sore Pak Tito. Turunin dikit biar bagus. Kaki gue ngangkat boleh kan? Boleh, bebas. Apa kabar nih? Oh, sehat Pak. Oke, kita bisa mulai ya teman. Ya, Bapak sebagai tamu, jadi saya sebagai host, saya yang mengendalikan acara nih. Iya, nggak boleh ambil alih. Gitu. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat sore. Api unggunnya nyalanya lebih sore hari ini, karena memang ini special edition. Tamunya spesial. Hari ini tanggal 11 September. Masih ingat 11 September? 19 tahun lalu, 2001, 19 teroris menyerang Amerika. Ngeri. Dua gedung runtuh di New York City, satu pesawat menyerang Pentagon dan satu lagi menyerang Washington DC tapi jatuh di tengah jalan. Jadi itu tragedi, tapi hari ini kita nggak bahas itu karena Pak Tito nggak mau bahas soal teroris. Kita akan bahas mengenai sesuai dengan, jangan sampai bergema Pak ya, sesuai dengan tema hari ini ada bearish, yang lucu itu frogisnya, tapi nanti kita bahas dari Pak Tito. Pak Tito, sebelumnya saya mau baca mengenai CV-nya. Saya punya CV tapi CV-nya kalau dibacakan bisa 15 menit sendiri. Jadi saya tidak mau baca terlalu banyak. Yang pasti bahwa Pak Tito saat ini adalah staf khusus Ketua MPR RI. Yang kedua, ya Pak Tito punya banyak bisnis lah. Punya, lagi ngurusin jalan tol juga kan Pak? Punya Insya sendiri Allah. Tapi kayaknya. Insya Allah di tempatnya boleh disebut Pak, di mana Pak? Dari Gilimanuk ke Mengwi Denpasar. Gilimanuk ke Denpasar. Oke. Iya, jadi nanti kemudian itu Jakarta Bali 14-15 jam udah sampai tuh. Sekarang ini 24 jam sekarang segitu ya. Iya. Oke. Pak, jangan marah-marah di situ, kelihatan sama teman-teman loh Pak. Kemudian kalau yang suka motor, Royal Enfield itu masih Pak Tito yang pegang sebagai distributor di Indonesia. Oke. Kalau bicara pasar modal, waduh susah. Pasar modal sampai terakhir 2018, kita tahu Pak Tito adalah dirut 2015 sampai 2018. Tapi kalau kita tarik mundur ke belakang, ada yang namanya Bursa Paralel Indonesia, tahun 94-95. Ya. Sebagian besar dari kita belum lahir. Dan Pak Tito sudah jadi dirut waktu itu. Jadi kalau kita tarik, nanti Pak Tito mungkin akan mulai menjelaskan dari perjalanan juga Pak. Saya sendiri sebenarnya bingung dengan istilah paralel itu apa, tapi nanti Pak Tito akan menjelaskan. Jadi sekali lagi saya tidak bacakan terlalu banyak CV Pak Tito, terlalu panjang. Pak, saya mau mulai boleh nggak? Satu dulu. Ya. Dengan seorang rider motor gede Pak. Sebenarnya ada filosofi apa sih Pak? Para rider moge itu Pak? Gini, naik motor itu kan kita menghadapi diri kita sendiri. Mata lo harus dibuka, kuping mendengar, kaki jeda, tangan kencang, bernapas. Kita hadapin diri kita sendiri. Tapi biasanya kunci utama daripada motor, daripada College Brotherhood adalah kita nggak peduli lu siapa. Karenanya kalau dilihat, orang suka bilang gini, motor itu seneng gambar tengkorak. Sebenarnya bukan tengkoraknya. Tengkorak itu satu lambang mengatakan, tengkorak itu lu nggak tahu itu laki apa perempuan. Tengkorak itu nggak tahu lu rasesnya orang Jawa, orang Cina, orang Batak, nggak tahu. Tengkorak itu nggak tahu pangkat lo, mau jenderal, presiden, gembel, nggak ada. Ujungnya jadi tengkorak maksudnya. Tengkorak itu adalah everybody is the same, equality. Suatu saat lu akan jadi kayak gitu, lu kalau naik motor tuh bareng, brotherhood. Karenanya kita bilang teman, nyali, dan persaudaraan. Modal kita cuma teman sama nyali, Konik. Apalagi
temen lama-lama udah banyak yang mati. Nyali nendang orang udah gak jatuh. Jadi ngapain lagi? Naik motor itu kerjaan saya. Kalau yang ini pasar modal di hobi. Asik. Pak, hubungannya filosofi naik motor sama investasi ada nggak sih Pak? Bisa nggak dihubung-hubungin deh Pak? Kita kan suka menghubung-hubungkan nih. Oke. Ada. Hati-hati. Nggak boleh serakah. Artinya lu nggak boleh nyalip orang. Take care. Hati-hati dan memperhatikan. Hati-hati dan memperhatikan. Lu kalau main saham nggak memperhatikan, mati lu. Lu nggak tahu sekarang lagi bearish, lagi froggish, lagi bullish, pakai strategi yang sama nggak bisa. Jalan gonjang-ganjing, jalan naik, sama jalan tikung-tikung, sama jalan lurus, cara naik motornya juga beda. Sama juga main saham. Situasi. Jangan main saham dong Pak istilahnya. Invest saham. Bisa aja main saham. Kalau di froggish lu main saham, nggak invest. Bisa diprotes sama netizen kalau sekarang kita ngomong main saham. Wah. Setuju, ampun maaf. Iya. Oke, Pak. Oke, satu hal nih. Tadi udah kaitannya dengan motor udah selesai. Kalau cerita motor mah nggak ada selesainya kelihatannya. Habis kita dengan motor mah. Oke. Pak, cerita yang soal tadi loh, yang kita belum lahir. Tahun 94-95, bursa paralel. Apa itu sih bursa paralel gitu loh? Tahun 82, saya kalau ditanya, Tok, lu di UI tahun berapa? Gue jawab 82. Lulusnya nih, masuknya sih 74. Ya. 2 kali diskor, sekali demo, sekali berantem, diskor. 82 langsung masuk 3M, langsung masuk Unilever. Lagi anak-anak Unilever ketemu Pak Marzuki Usman. Pak Marzuki di kamarnya, dia tanya gue, Tok, lu masuk pasar modal? Dia bilang, Pak, pasar modal sekian tahun cuma 24 perusahaan listed. Marzuki berdiri. 24. Oke, 24 teman-teman catat ya. Oke. Terus dia ada Bang Lopez hari ini. Sebelum gua semuanya tidur. Sekarang gua mau lari. Lu masuk pasar modal, lu akan jatuh cinta sama pasar modal. Nggak tahu kenapa gua nurut nih. Gua keluar dari Unilever, gua masuk sekolah P3E. Pendidikan cara pedagang elektrik. Nurut karena waktu itu karena masih muda. Tambah tua tambah bangor. Oke, terus ikut. Jadi waktu di Pentasena, selain saya menjadi direktur utama perusahaan sekuritas, saya juga mengangkat ketua Ikatan Pialang, wakil ketua Asosiasi Penjamin Emisi, komisaris di PFindo, komisaris. Waktu itu nggak ada KPI ke saya, adanya KDE. Clearing Depository Effect, KPI dan saya jadi satu dulu. Saya juga komisaris juga Bursa Efek Jakarta, komisaris juga di Bursa Paralel. Pak, nggak ada orang waktu itu sampai Bapak ngerangkap begitu banyak? Kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Jadi gue tanya, apa juga udah pernah. Nah, Bursa Paralel itu, prinsipnya pada saat itu, bursa OTC, over the counter. Rencananya sih, untuk perusahaan-perusahaan kecil menengah UKM rencananya. Jadi kenapa gue keceblos ke situ? 94 itu hidup lagi enak-enaknya. Bayangin komisaris semua SRO, hampir semua SRO, direktur utama sekuritas lokal yang alhamdulillah paling gede, hidup enak-enak, ketemu Pak Marzuki lagi, dia bilang, Toh, kamu harus jadi direktur utama Bursa Paralel. Malas dong. Saya bilang, saya tergantung bos saya namanya Ibu Titi. Udah ketemu lagi. Nggak sengaja lagi Grand Hyatt, saya kirim makan sama Titi, datang Pak Marzuki sama Pak Mario Muhammad. Dia datengin, Ustadz, ini nih Tito nih, jadi di utama Bursa Paralel. Dia bilang, Titi boleh kan? Terserah Tito, ketemulah gua. Jadi gua harus mundur dari semua jabatan itu. Gajinya waktu itu, gua bukan double digit, gede. Langsung gajinya hanya 8 juta di Bursa Paralel. Tugas saya adalah pada dasarnya tugas utamanya membuat merge Bursa Paralel dan Bursa Surabaya. Bursa Paralel waktu itu namanya. Bursa itu pada dasarnya paralel, jadi paralel sejajar gitu ya. Sebenarnya itu OTC market. Gedenya cuma obligasi waktu itu. Ya akhirnya jadi bersaing karena ada 3 bursa. Ada Bursa Paralel, ada Bursa Surabaya, ada Bursa Efek Jakarta.
Sebenarnya nggak masuk akal, bursa ada paralel join dengan Bursa Efek Surabaya. Itu awalnya, lalu saya jadi komisaris di Bursa Efek Surabaya. Intinya untuk golongan menengah, perusahaan UKM, target UKM. Tapi nggak bakal jalan kalau nggak ada keberpihakan. I see. Oke. Okay. Oh, jadi sejarahnya seperti itu berjalan. Oke. Makanya namanya paralel, tapi lebih kepada marketnya ke OTC dan UKM lah pada masa itu. Rencananya. Nggak bisa go public, nggak ada keberpihakan, mahal biayanya, nggak jalan. Pak Tito yang mengikuti dari zaman bursa nol lah istilahnya, betul-betul dari nol. Kalau untuk skala Pak, saya mau tahu ini benar-benar untuk skala 0 sampai 10 kondisi saat ini bursa dan pasar modal saat ini nilainya berapa sih Pak? Skala 0 sampai 10. Bursa, saya harus mengatakan bursa tidak pernah bisa nilai dengan angka. Tapi kalau ditanya, ponten Pak, ponten. Ponten kalau ditanya, karena bursa itu kalau dinilai, nilainya 9. Tugas bursa adalah memastikan pasar efisien, transaksi berjalan dengan baik, tidak terjadi gangguan. Bursanya 9 nilainya. Tapi kalau ditanya, kalau orang mau jadi investor saat ini, nah saya harus menjawab semacam gini. Saya nggak bisa jawab, tapi kalau lu cerdik, maka sekarang poinnya juga bisa 9. Ini adalah konsep dari kita berbicara. Kita tahu bahwa kalau pasar lagi bullish, itu kan harga naik secara serentak bersamaan, ya kan? Semuanya naik, kepercayaan ke pasar tinggi, jumlah pemodal naik terus. Bagaimana strateginya? Pada saat itu, kalau keadaan saat itu, Anda berhati-hati, mikir, lu nggak untung. Justru saat itu pakainya the foolish theory. Tahu the foolish theory? The foolish theory. Foolish naik terus, foolish. Selama ada orang lebih goblok berani beli dengan harga lebih tinggi, apa aja lu beli gitu. Prinsipnya gitu kan? Prinsipnya the foolish theory. Cuman harus tahu kapan mesti berhenti. Sekarang bagaimana kalau lagi bearish? Pasar tidak punya confident, harga saham terus turun secara menyeluruh. Prinsipnya satu, don't fall in love to your share. Jangan serakah. Artinya, lu harus berani cut loss. Mata terbuka. Jangan cut loss. Nah yang menarik sekarang nih begini, buktinya nih. Ini sekarang udah kayak kodok tuh, lompat-lompat kayak gitu, frogis. Ini bearish enggak, bullish enggak. Lihat tuh, kemarin turun 2, naik 2, turun lagi. Bergerak di antara 4.000 sampai 5.000, 49 sampai 53. Kalau buat itu rekomendasi saya, let's dance and have fun. Jadi, perhatikan pasar, setiap transaksi itu independen. Kayak main roulette. Jangan lu pikir kalau udah beli, naik harga, jual, gue jangan beli lagi dong. No. Setiap transaksi independen. Nah, jika seseorang buat saya tahu bagaimana bermain pada saat yang baik, saat ini nilainya 9 loh. Ini nikmat saat ini nih. Let's dance and have fun. Contoh nih, do you know ada 40 perusahaan lebih yang diperdagangkan dengan PE ratio di bawah 6, price book value di bawah 1. Jadi istilahnya dijual ditutup aja kalau price book value setengah lu untung 100%. Ini ada dan perusahaan-perusahaan bagus. Jadi saat ini kalau you hati-hati cerdik, banyak kata karun. Jadi kalau nih kitanya saya, lu nilai kontennya berapa? Sekarang lu tanya, pertanyaan kedua, confident pasar, jelek, kontennya buat gue 6. Pasar nggak punya confident. Jadi sebenarnya secara bursa itu sudah 9, artinya secara tadi pasar yang efisien, wajar dan lain-lain. Tapi confidence pasar itu 6. Betul kan? Gitu. Yes, confidence pasar saya menurutnya 6 menuju ke 5. Karena benar-benar banyak hal-hal yang membuat pasar ragu, investor ragu, yang paling susah adalah stakeholder ragu. Ada 5 stakeholder kita. Pertama pemerintah, statutory regulatory, self-regulatory, pemodal investor, pelaku, dan emiten. Emiten gede ragu-ragu masuk. Investor gede ragu-ragu masuk.
Pelaku sekarang bingung, aduh gua buat salah bisa gimana nih. Oh, Sementara 2 hari ini, sendiri, Pak, 2 hari ini pelaku bingung banget. Kemarin, ini ada dan perusahaan-perusahaan bagus. Jadi Oke. saat ini kalau hati-hati terdik banyak kata karun. Jadi kalau tanya saya, lu nilai kontennya berapa? Sekarang lu tanya, pertanyaan kedua, confident pasar jelek, kontennya buat gua 6. Pasar nggak punya confident. Oke. Tapi- Jadi sebenarnya secara bursa itu sudah 9. Artinya secara tadi pasar yang efisien, wajar dan lain-lain. Tapi confidence pasar itu 6. Betul kan? Gitu. Yes, confident pasar saya menurutnya 6 menuju ke 5. Karena benar-benar banyak hal-hal yang membuat pasar ragu, investor ragu, yang paling susah adalah stakeholder ragu. Ada 5 stakeholder kita. Pertama pemerintah, statutory regulatory, self-regulatory, pemodal investor, pelaku, dan emiten. Emiten gede ragu-ragu masuk. Investor gede ragu-ragu masuk. Pelaku sekarang bingung, aduh gua buat salah bisa gimana nih. Oh, Sementara 2 hari ini, sendiri, Pak, 2 hari ini pelaku bingung banget. Kemarin minus 5%, hari ini reboundnya di atas 5.000 lagi. Tapi nanti kita bahas lagi. that frogis nih. Ya, itulah progis ya. Jadi kan kita bicara tadi bearish ya. Judul kita kan bearish, frogis, atau Bullish. opportunity kan? Yes. Oke. Nah, bearish kita udah sering dengar dah. Frogis itu sebenarnya ini jadi terminologi baru nih. Kalau kemarin itu kangguruis seperti itu. Coba lihat 3 bulan terakhir. Oke. Balik lompat-lompat. Nggak perlu saham bagus, saham jelek. Lompat-lompat, confidence, tiba-tiba yakin. Wah, Amerika naik. Tiba-tiba bilang vaksin nggak ada, turun lagi. Tiba-tiba para politikus kemarin, Anies ngomong gini, Menko bilang gini, ekonom bilang gini, bingung semua. Pak Tito, frogis itu menunjukkan confidence yang tidak menentu. Iya, betul kan? Turun naik kan? Uncertainty. Tapi pasar kan suka dengan uncertainty. Jika strategi benar, makanya saya tetap nilai ini kesempatan, opportunity. Pada saat uncertainty, persoalannya adalah kalau uncertainty, orang berpikir jangka pendek. Kalau jangka pendek, menjadi safe cost. Uncertainty untuk jangka pendek. Tapi kalau in confidence, itu bisa seperti frogis yang tadi. Berbulan-bulan kita mengalami frogis itu. Iya. Itu ya? Faktanya sekarang. Tapi ini kesempatan. Cuman let's then and have fun. Lu harus opportunity. Masuk dan perhatikan pasar opportunity. Pak, opportunity, tapi kan ada lebih dari 700 saat ini saham yang ada di bursa. Kita tahu lah Pak, Bapak lebih tahu lagi udah berapa puluh tahun di bursa dengan segala kondisi saham yang ada. Pak Tito, saya mau mulai menyinggung nih soal saham-saham istilah gorengan yang saya tahu Pak Tito nggak suka dengan istilah itu. Bandar dan gorengan, setahu saya Bapak nggak suka dengan istilah itu. What do you think, Pak? Bukan nggak suka. Kita harus berbicara satu hal secara standar. Mana aturannya? Saya mengatakan kalau ada orang bilang saham gorengan, apalagi adalah pimpinan ekonomi, menurut saya ngawur. Saham gorengan itu apa? Kalau ada sesuatu saham gorengan, ditangkap dong. Nah, pertanyaan gorengan apa sih? Saya tanya Pak Niki, bro, kalau Niki beli saham, terus beli saham A katakan, terus tiba-tiba Niki jual, terus Niki beli lagi, ada yang dilanggar nggak? Enggak dong, duit sendiri boleh dong, boleh. Itu goreng nggak? Enggak dong. Nah ya, buat saham gorengan. Kalau Niki belaga beli dan belaga jual, itu pedagang semu, melanggar undang-undang. Betul. Itu gorengan. Jadi apa gorengan? Mungkin terminologinya itu kali Pak. Gorengan, sebenarnya dalam bahasa yang lebih legal itu perdagangan semu dan lain-lain. Objek atas perdagangan semu. Itu disebutnya boleh, gitu. Tidak boleh regulator berbicara saham gorengan. Apalagi mengatakan ada saham ini gorengan, B gorengan.
kalau kita berbicara begini ya, lalu berbicara saham gorengan itu selalu bicara saham perusahaan kecil. Gimana kita mau mendevelop perusahaan kecil go publik? Jangan dong. Bicara positif. Nggak ada tuh saham gorengan. Ngawur Nggak orang ada. yang bilang ada saham gorengan. Yang ada adalah saham yang ditransaksikan secara perdagangan semu. Gitu Itu dong ya, lebih dilarang keren. menurut Itu saya. boleh dong. Dilarang. Ya, itu dilarang. Dan itu adalah iya, ya. Ya itu kan seperti itu, perdagangan semu. Niki beragak jual ke broker lain, Ya, istri ya. Niki yang beli, itu perdagangan semu. Oke. Tapi goreng. Jadi kalau Pak, kalau nggak ada gorengan, nggak ada bandar juga. Kalau bandar, Bapak gimana komennya terhadap bandar? Sekarang Niki, kalau Niki jagain satu saham secara terang-terangan, pokoknya kalau turun gue beli aja. Boleh? Boleh nggak? Boleh dong. Ya udah lu bandar nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Lu Balik lagi kali. pokoknya Oke. gue jagain, gue beli. Kalau turun gue ajar. Boleh Iya. aja. Kenapa Iya. emang? Nah, Boleh kan ya? makanya Oke. Di luar negeri ada peraturan mengenai market maker. Indirectly is a bandar. Indirectly. Seperti perdagangan dolar, dia taruh misal sahamnya saham A gitu ya. Dia taruh kalau 100 gue beli, kalau 110 gue jual. Dia taruh aja terus-terusan. Nanti besoknya dia mungkin 98 ke 105. Boleh-boleh aja. Bahkan di beberapa negara Norwegia, Skandinavia, itu kalau perusahaannya tidak maju, tidak bergerak, dia boleh menunjuk sekuritas untuk menjadi market maker. Iya. Boleh secara Market resmi. maker. Oke. Dan menurut saya setuju sekali, dan saya dengar OJK membuat peraturan itu, saya dengar senang sekali itu, bagus. Ya. Jadi istilahnya lebih akademis lah ya, lebih akademis Pak gitu loh. Market maker atau saham tadi, saham yang diperdagangkan secara transaksi semu. Nah, itu kan jangan pakai istilah gorengan gitu loh. Masyarakat dengar istilah gorengan, istilah bandar udah pasti persepsinya kan udah jelek gitu loh, Pak. Ya, gitu makanya para pimpinan ekonomi, pimpinan regulator, janganlah bicara negatif isu. Jangan berbicara sesuatu di luar peraturan, apalagi berbicara ada saham gorengan, ada saham ini, ada indikasi. Nggak bisa dong begitu. Nggak bisa itu. Lu nggak boleh intervensi pasar, tidak boleh menjudge pasar. Tidak boleh menjudge emiten bagus atau jelek. Pimpinan bursa nggak boleh menjudge emiten bagus atau jelek. Nggak bisa. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Jadi dia harus independen dan wajar tadi kan, gitu ya Pak. Independen dan bursa itu juga harus jalan, Pak. Ada yang ngomong contohnya, ada yang bilang ke gua, bursa itu non profit. Mana undang-undang? Ada yang berdasar undang-undang, nggak ada tuh. Nggak ada kata-kata di undang-undang atau dimanapun bahwa itu bursa efek itu non profit Indonesia, nggak ada. Yang ada adalah PP 46 mengatakan bursa nggak boleh bagi dividen. Loh, Niki waktu di bursa ada target profit, ada target transaksi. Bursa itu profit. Cuman zaman dulu karena lagi nggak punya duit, harus membangun infrastruktur, nggak boleh bagi dividen. Saya usul sih sekarang harusnya PP 46 ini cabut supaya bisa bagi dividen. Tapi kalau ada pimpinan bursa mengatakan, pimpinan regulator, saya dengar pernah satu komisaris di SRO mengatakan bursa non profit, salah, ngawur. Salah, oke. Nggak bisa, Jadi tunjukkan saya peraturannya. Tunjukkan saya peraturan yang mengatakan undang-undang yang mengatakan bursa itu non profit. Adanya PP mengatakan tidak boleh bagi dividen. Tidak bagi dividen. Bedakan itu ya. Bedakan bahwa tetap bursa itu profit, tapi tidak bagi dividen. Ya kan? Seperti itu. Dulu ada cerita rencana mau demutualisme, bursa digo publikan, tapi kelihatannya masih jauh lagi tuh cerita itu gitu ya. Undang-undangnya. Walaupun kadang-kadang teman-teman pemegang saham bursa juga suka bilang, wah kita harus pakai undang-undang PT dong katanya. Wah kita kok nggak boleh. Lu jangan gitu, jangan double standar. Di satu pihak, para pelaku setuju nggak pakai undang-undang PT. Tahu nggak yang mana lu? Kalau pakai undang-undang PT, tiap hari ada rapat umum pemegang saham atau notaris karena pemegang sahamnya ganti-ganti. Ya nggak? Kan tiap hari pemegang sahamnya ganti-ganti. Loh, kalau undang-undang PT mengatakan kalau ganti pemegang saham, rugi nggak? Yang itu harus setuju, yang lain nggak setuju, jangan double standar. Iya. Oke. Ya. Pak, tadi kalau di flyer, di poster kita disebut nih,
selain Direktur Utama BEI 2015-18, staf khusus Ketua MPR RI, Pak. Pak, boleh tahu nggak sih, Pak? Ini, Pak, ini live loh, yang konfidensial, hati-hati keceplosan loh. Enggak, prinsipnya adalah saya memberikan advice jika diminta atau tidak minta mengenai bidang finance, keuangan, dan ekonomi. Ada 3 staf khusus. Mas Bambang itu teman saya, orang baik, orang rajin, dan saya menemani dia untuk sharing lah. Kita bicara sharing. Ya. Oke, Pak. Nah, ini saya mau kaitkan dengan 2 hari terakhir ini, Pak. PSBB. Yang kita mungkin peduli dengan PSBB, tapi kita para investor lebih peduli lagi dengan pergerakan harga saham 2 hari ini. Ya kan? Kita tahu kemarin sampai sempat disuspend 30 menit dan akhirnya minus 5% sekian. Hari ini kayaknya semua investor berbahagia karena ternyata rebound di atas 5.000 lagi. Pak, kalau Bapak melihat sendiri, saya mau mengkaitkan tadi dengan jabatan khusus sebagai staf khusus itu loh, Pak. Dengan keputusan-keputusan politik, ya saya nggak mengatakan itu pure politik ya, walaupun itu untuk tujuan masyarakat. Tapi keputusan-keputusan seperti itu begitu besar pengaruhnya terhadap pasar kita, Pak. Oke, ada 2 hal ya, Nick ya. Pertama adalah saya sedikit berbicara, kita ini masyarakat rakyat, pemodal, ikut khalifah kita. Khalifah kita pemerintah. Kita cuma pengen pemerintah kita satu suara lah. Tiba-tiba Anies pimpinan ini mengatakan, oh PSBB kantor semua tutup. Tidak sampai sejam seorang menteri mengatakan kantor tetap buka. Pusing kita dengarnya. Ternyata kita dengar bahwa ada undang-undangnya PSBB itu memang harus tentukan menteri. Tapi Anies juga bilang, loh kan yang menteri buat dulu PSBB belum dicabut. Buat kita yang penting adalah kepastian, uncertainty. Ini membuat frogis tambah jalan. Uncertainty. Karena katanya hari ini PSBB ditunda lagi. Itu kan najos. Tapi kodok lagi ya, frogis lagi jadinya. Frogis lagi. Menarik juga kan, lucu kan? Tapi ini ada satu yang menarik nih. Satu yang menarik adalah bahwa ada Pak, nggak ada yang konfidensial ya, Pak ya? Nggak ada. Ini bukan ada. Ini balik lagi ke saham. Bahwa satu bukti ya, bahwa ekonomi saat ini tidak direct langsung mempengaruhi indeks. Orang bilang ekonomi turun, ekonomi, tapi persepsi masa depan. Makanya orang selalu bilang gini, pasar modal naik mendahului naiknya perekonomian dan turun mendahului turunnya perekonomian. Ada satu rumus untuk menghitung indeks. Indeks selalu adalah 2E, yaitu ekonomi, emiten. Ekonomi kayaknya gimana, persepsi emiten gimana, tapi plus minus perception. Nah, persepsi ini menjadi interpretasi berbeda karena perbanyakan persepsi. Karena pertanyaan tadi, corona dibawa ke politik. Corona tuh, apapun itu penyakit, ya. Pasti aja orang kalau ada uncertainty mengenai penyakit menjadi hati-hati. Yang saya katakan nih, persepsi sangat penting. Kita pernah ngobrol. Pasar lagi bagus, Pak Trump keseleo jatuh, pasar turun dulu dikit. Apa hubungannya? Tapi itu faktanya. Perusahaan sahamnya naik terus, pendapatannya naik terus, untung naik terus. Tapi sahamnya tetap begini. Persepsi. Nah, persepsi inilah, opini ini yang harusnya dijaga oleh regulator saat ini. Satu aja, keterbukaan dan kepastian mengenai apa yang akan dilakukan regulator dan pemerintah. Itu yang saat ini kita bingung. PSBB pasti aja. Orang lihat, waduh, kantor tutup nih, bisnis tutup, gue jual dulu ah. Iya, itu yang terjadi kemarin kan Pak. Itu yang terjadi dengan kemarin. Kalau kita bicara 2 hari ini. PSBB belum tentu jadi itu. Kantor buka lagi, naik lagi. Naik lagi. Tapi bayangin dalam frogis gini, kalau lu cerdik, lu bikin duit nggak? Ya, frogis ya. Yang kemarin beli ya dapat duit. Yang kemarin jualan invest di malah saham gampang nih. Invest di saham gampang. Beli di bawah, jual di atas, sudah lu pasti tenang. Benar nggak?
Kapan belinya, kapan jualnya. Ah. Dalam Pak. keadaan sekarang nggak bisa the foolish theory. Let's dance and have fun. Don't fall in love to your asset. Pak, satu hal yang menarik ya, satu hal juga yang menarik. Saya suka memperhatikan dan tadi ada satu IG yang berkibar-kibar bendera merah putih. Karena hari ini naik 2,5%. Pak, hari ini ya asing melakukan penjualan. Saya kadang-kadang mau juga pakai parameter itu. Asing hari ini net sell 2,2 T. 2, T lah sekian. Itu kita bicara regular. Ini bukan angka pertama, udah 30-an T sejak awal tahun. Tapi hari ini mereka jual 2,2 T. Mungkin salah satu yang tertinggi selama ini. Tapi ternyata indeks kita naik 5% tadi. Gitu. Pak Tito melihat fenomena asing dan lokal seperti apa, Pak? Nih, kita sudah tahu lah. Ah. Kalau Niki taruh uangnya di Singapura, transaksi pakai broker investor di Singapura di sana, Niki liquidnya investasinya asing di sini. Oke. Orang asing buka akun di Jakarta, RDN Jakarta, masuknya ke melalui custodian, di trade-nya lokal. Enggak dong, asing dong, Pak. Lo enggak masuknya lewat custodian transaksi. Oh, kalau custodian, tapi kalau dia buka atas nama dia, tetap. Iya, tapi dia masuknya ke custodian. Lewat custodian. Yang paling gila adalah saya tahu, dan ini tidak melakukan aturan, satu emiten, 60% pemilikan dia taruhnya di custodian di Singapura. Boleh kan? Oke, boleh dong. Tiap dia jual beli dicatatnya asing. Padahal asli pribumi. Dan saya bisa mengklaim mungkin sekitar 30% emiten pakai nama asing padahal punya dia. Jadi saya agak sulit. Saya hanya bilang ya, kebanyakan pada saat 3 tahun yang lalu asing tidak pernah bisa mengalahkan pada saat pada player gede orang domestik itu. Nggak pernah. Asing bilang, sekarang satu lagi kalau perhatikan. Kita tidak selalu ikut Dow Jones. Dow Jones naik, kita turun. Dow Jones turun, kita naik. Saya harus mengatakan ke teman-teman. Dow Jones ikut kita, Pak, mungkin. Nah, saya bilang ke teman-teman pemodal, teman-teman investor saham pemula nih, yang dengar juga. Ya, lihat perusahaan saat ini yang PE ratio di bawah 6, di bawah 5. Price to book value di bawah 1. Lu jangan takut sama asingnya. Sekarang mereka nggak peduli kok. Asing itu kadang-kadang dia cut loss saja. Kenapa? Karena dia tutup. Jangan takut sama asing, karena pasar ini saya katakan sudah independen kok kita. Kalau ekonominya kita nggak independen, tapi secara pasar kita independen. Sudah. Pak, jangan takut sama asing dan jangan juga ikut-ikutan asing. Setuju ya, Pak? Setuju, karena pada saat 3 tahun yang lalu saya tahu ada beberapa player dia bersama main saham, invest di saham untuk saham tertentu, dia beli terus. Asingnya jual semua, akhirnya asing itu ikut lo beli di tinggi. Real asing. Jadi it's a game. Buat saya teman-teman, itu yang asing beli asing jual nggak usah dilihat deh, lihat perusahaannya deh. Fundamentally, lihat perusahaannya. Stock picking. Stock picking. Oke, teman-teman, ini pesan yang sangat luar biasa dari Pak Tito. Yang dilihat adalah fundamental. Tadi bicara PE dan PBV, tadi sudah disebutkan. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, yang masih sebagian besar dari kita suka mikirnya, oh asing lagi beli atau asing lagi jual. Pak Tito dengan tegas menyatakan, lupakan itu. Betul ya Pak ya? Udah, jangan ngomongin soal asing-asing dan lain-lain. Yang dilihat adalah fundamental. Oke, Pak Tito, satu hal. Oke, kita nggak bicara asing, tapi saya mau bicara investor lokal. Ya, Bapak melihat seberapa kuat sih sekarang kita. Walaupun saya nggak bicara membandingkan dengan asing, yang tadi asing atau apapun, tapi saya cuma mau mendengar Pak Tito, seberapa kuat sebenarnya kita saat ini, Pak, investor lokal kita. Kita tahu kok pada dasarnya non warga negara di semua tempat mereka konsentrasi negaranya sendiri saat ini. Even yang personal ya, even fund manager yang di luar pun
dia priority satu, like it or not, safe haven investment. Emas makanya naik, masuk ke negaranya, you like it or not. Oke. Jadi saat ini memperlihatkan bagaimana kita nih hebatnya apa? Frekuensi kita gila loh. Frekuensi kita tuh terbesar di ASEAN. Pernah 1 juta loh Niki. Dulu kita 400.000 per hari bangga. Kita ini lebih dari 7-8 kali Singapura. Frekuensi kita nomor 1 terbesar di ASEAN, frekuensi perdagangan kita. Saya dengar pernah 1 juta bahkan itu. Nah, itu memperlihatkan domestiknya kuat. Domestik kita udah kuat kok. Iya. Handicapnya cuma satu memang. Memang diakui duitnya sedikit. Ginilah, bayangkan yang namanya Apple market cap-nya 2 triliun dolar. Kira-kira 30.000 triliun. 30.000 triliun. APBN lu cuma 2.500 triliun. Cadangan devisa lo itu 1.700-an triliun. Iya enggak? Market cap lo 6.000 triliun. Dia itu satu Apple 20.000 triliun. Yang dasar dari Apple lagi ini adalah cash-nya dia, cash on hand dia bisa dipakai bayar setengah utang Indonesia. Jadi memang your market just too small, emang negara yang nggak punya duit. Contoh nih, ya. BlackRock tuh uangnya 70.000 triliun. BlackRock uang aset under management. Kita memang duit kita sedikit. Pada satu saat, pasar normal, justru asing itu semua pada masuk. Justru mereka bergerak dengan gila. Tapi sekarang pada saat pasar gini, domestik lebih kuat. Kalau pasar bagus mereka masuk, duit mereka gede. Market cap, saya pernah ketemu waktu itu Vice President Director Merrill Lynch, namanya David Komensky. Saya diundang dia, saya waktu direktur bursa paralel, bikin tiket tuh, nih. Ngobrol, makan, nyerutu, dia tanya, lu masuk ke Indonesia dong? Merrill Lynch waktu itu belum ada di Indonesia, dia bilang, sorry, your market just too small, I can just eat it all, dia bilang. Gue diem, mau marah tapi gak apa-apa. Uang dia lebih banyak daripada uang negara gue. Makanya. Jadi saya berpendapat ya, Niki ya bro ya. Sekarang nih, pada saat ini, di mana Indonesia, jangankan investasinya, orangnya aja nggak boleh datang itu semua kan. Sedikit masuk pasar modal kita domestik kuat. Tapi pada saat pasar ini bullish, asing masuk gila-gilaan, memang mereka menjadi sangat kuat. Pak, tapi ya pasar modal akhirnya bursa itu menjadi apa ya? Size is matter, betul ya Pak ya? Size itu jadi. Iya kayak orang Arab nih. Kita lagi ngomongin pasar nih, ya kan? Saya sih, ya kan? Itu jadi sangat berpengaruh terhadap itu. Kita bicara, makanya saya tahu bahwa kita Pak Tito lah semangat banget untuk memperbesar pasar seperti itu, ya kan? Dan akhirnya kadang-kadang saya pribadi Pak, saya sekarang kan kita boleh invest kan Pak? Saya kadang-kadang gregetan sendiri kalau misalnya bursa-bursa yang lain sedang, tadilah yang Pak Tito bilang, donya naik, regional naik, kok kita diem sendiri, kita malah turun, atau sebaliknya kita bisa jadi anomali sendiri kadang-kadang, mungkin karena saking size-nya kita terlalu kecil, jadinya tuh gini nih, ada beberapa fund management luar negeri tidak bisa masuk Indonesia walaupun bagus karena market cap-nya kecil. Karena ada market cap-nya kecil. Namanya MSCI. Dulu itu Morgan Stanley Capital Index. Sekarang itu MSCI saja karena Morgan Stanley udah jual. Saya ketemu ownersnya, merangkap presiden direkturnya. Dia bilang, Tito, dia tuh menentukan berapa bobot orang, berapa bobot persentase investasi untuk masuk. Itu 11.000 triliun itu ikut ke dia. Nah, bobot kita kecil karena bobot tergantung market cap. Nah, ini yang saya katakan, saya pernah ambisi, kita market cap pada minimum 10.000 triliun supaya bobot kita naik. Bayangin Cina itu, waduh bobotnya tinggi. Arab, saya lupa nama capital marketnya, yang karena masuknya waktu itu 1,9 triliun dolar market cap si Amramco, naik bobotnya. Nah, di sini perlunya untuk menaikkan market cap, pemerintah negara harus hadir. Gimana? Biasanya privatisasi, bantu dong perusahaan-perusahaan pemerintah yang gede-gede go public supaya kita naik market cap-nya. Pak Jokowi pernah datang ke kantor di ruang meeting direksi, saya ceritain dan dia bilang yes kita naikin market cap-nya
cuman sampai sekarang belum jalan. Dan contoh nih, banyak ada 150 perusahaan yang asetnya dan salesnya dari Indonesia, listatnya di luar negeri, paksa listat di Indonesia. Kita harus naikin market cap. Ada yang bilang privatisasi, faktanya kok ada fakta. Privatisasi membuat perusahaan itu lebih efisien, bayar pajak lebih tinggi, jumlah pegawai lebih banyak. Saya punya risetnya kok. Jadi Ricky, naikin market cap kita. Itu Mas, dan negara harus hadir membantu begitu. Ya, market cap yang terlalu kecil itu untuk bilang, beberapa. Pertamina biar naik, setuju. Ya. Harusnya Pertamina naik. Kok berbicara aja? Tenang, tadi banyak orang balik ke negara. Tadi Ahok ikut dia online juga tadi ada. Nanti dia bisa go publikin. Oke, Gojek juga. Tapi kita setuju Pak ya, bahwa akhirnya market cap yang terlalu kecil kita nggak dilirik oleh asing. Iya, ya kan, fund manager itu tidak boleh masuk dua hal. Jika kita masih non-investment grade, dulu kita double B, kita ini triple B minus, triple B. Kalau kita triple B plus, kita mengkorek orang boleh masuk. Fund manager Jepang pertama. Yang kedua adalah bobot investasi. Nah di sini negara harus hadir untuk melakukan financial diplomacy. Dulu kita lakukan itu. Financial diplomacy supaya orang bisa masuk ke Indonesia. Ini negara harus hadir. Yang kedua, negara harus hadir membantu menaikkan market cap, paksa perusahaan-perusahaan go public tuh yang gede-gede belum go public, go public, jarum rokok tuh naik go public dong loh. Iya. Hasilnya dari Pak, Indonesia. Jangan marah gitu dong Pak, jangan marah gitu. Kesel gua. Ya, jadi sama seperti teman-teman harus tahu bahwa di fund manager di MI di kita itu ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh misalnya keuangan dan lain-lain bahwa dana pensiun harus boleh masuk ke MI dengan dana kelolaan sekian ratus ya kalau kita sekian ratus M dan lain-lain ya kan. Ini sama seperti yang tadi Pak Tito sampaikan, kalau Indonesia terlalu kecil market cap-nya, yang gede-gede itu, asing-asing yang gede itu nggak akan, mereka tidak dimungkinkan untuk masuk gitu. Baik mereka punya kekecilan, dicaplok atau mungkin mereka juga nggak mau kan. Akhirnya kita jadi kayak ketinggalan sendiri dan ya itulah. Tadi ada yang tanya menarik tuh, dual class. Saya nggak ngerti lah dual class share itu buat apa, substran saya nggak ngerti gitu ya. Jadi saat ini dalam keadaan sekarang, market harus dibikin simple. Bikin simple tapi transparan. Bursa yang efisien adalah bursa yang bisa memberikan informasi dalam saat yang hampir bersamaan kepada semua investor. That efficient stock exchange. That efficient stock exchange. Dan saat ini bursa yang ada peraturannya kok ya, bahwa transaksi harus efisien segala macam itu udah bagus kok. Bursa ini nilainya udah lengkap kok semua ya. Market cap-nya. Pajak itu juga ada pertanyaan. Kita kalau di pasar modal jangan lihat di depan pajaknya sembarangan, kecil. Kalau perlu perusahaan pasar modal itu dulu pernah ada insentif pajak ya. Bagi tambahin, kenapa pemerintah nggak rugi? Karena begitu dia dapat pajaknya insentif, dia reinvest lagi, menambah tenaga kerja, revenue bertambah, balik lagi uangnya pemerintah. Panjanglah berpikirnya. Negara nggak bisa dalam pendek berbicara takut inflasi lah, pajak saat ini turun lah, kita bicara panjang. Dan pasar modal, nggak ada negara ekonomi maju pasar modalnya nggak maju, nih faktanya. Setuju saya. Teman-teman, kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Kalau ada yang mau mulai nanya-nanya, boleh sekarang. Kalau tadi ketik-ketik mungkin udah tertimpa-timpa. Silakan, mumpung ada Pak Tito bisa belak-belakan seperti ini nih. Gitu. Agak belak-belakan sih enggak nih. Saya saat ini tidak invest di saham sama sekali karena gue pengen taruh otak gue independen. Kalau gue invest independen, karena gini loh, tidak ada ya advisor bisa jadi investor atau investor tiba-tiba menjadi advisor, janganlah gitu. Gitu maju ya. Terus aja ke Indonesia, setuju menuju Indonesia. Pak, kalau Bapak melewatkan outlook akhir tahun bagaimana gitu ya. Gini bro, kalau gue tahu gue jadi orang paling kaya di dunia. Ya. Pertanyaannya, lu jangan main indeks. Main stock picking. Dalam keadaan progres jangan indeks stock picking. Lu berbicara perusahaan itu kira-kira akhir tahun harganya berapa? Itu lebih gampang dijawab dan lebih gampang dianalisa. Karena kalau indeks, so what?
Indeks naik, emang saham yang lebih naik. Oke. Indeks turun, Pak, kita emang jawab saham yang lebih turun. kita jawab singkat-singkat karena banyak pertanyaan. Apakah setiap emiten punya orang yang jagain sahamnya, Pak, di Indonesia? Tidak. Saya biasa ditanya sekarang, ada. Selalu ada yang jaga, Pak. Tidak Oh, tidak. semua emiten. Tidak semua emiten. Oke. Yang tidak yang mana, Pak? Begini. Oke. Kalaupun perusahaan itu gede, bagus, jalan, tidak ada orang bisa melawan pasar. Oke, sip. Jadi Clear. kalau lu berbicara perusahaan yang ada bandarnya, lu short term perusahaan itu juga sebentar kok. Udah gitu tujuan dia kecapai, dia kabur lagi. Oke, jawabnya seperti itu, teman-teman. Jawabannya akan singkat-singkat. Ada pertanyaan. Pak Tito, ada pertanyaan soal 10.000 meterai, harga meterai 10.000 yang akan diberlakukan terhadap transaksi saham di atas 5 juta. Dan itu adalah kontraproduktif untuk perkembangan investor retail kita. Dan disitulah saya rasa SRO bisa bergerak mengeksplain, karena kadang-kadang ya ada hal-hal secara teknis yang dia tidak sadar agak sulit, gitu ya. Kalau setiap transaksi, kalau orang belinya cuma 5 lot 2 kali bolak-balik habis untungnya dengan itu dong. Menurut saya pemerintah harus melihatnya panjang belakang. Bukan ambil pajak di transaksi, tapi karena transaksinya bertambah, orang gampang cari dana yang efisien, perusahaannya jadi gede, revenue naik, tenaga kerja naik, pajaknya bertambah. Janganlah di depan, nggak setuju? Jangan ngambil dari 10 ribuan dong, cebanan gitu yang dilihat. Dan saya minta SRO gerak dong. Langsung datangin tuh. Oh tenang, saya dengar SRO udah gerak, Pak. Tadi katanya. Alhamdulillah. Top. Seperti itu. Ada itu. pertanyaan kualitas saham IPO. Nah, ya Pak. Lu bisa untung nggak? Oke. Tidak ada orang bisa menilai kualitas saham. Emang kalau perusahaan itu sekarang rugi, lebih bagus dari perusahaan bagus. Lu ngeliatnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan. The foolish theory juga lu lihat. Jadi saya nggak bisa ngeliat kualitas. Oke? Tidak ada orang bisa menilai kualitas saham. Dan tidak boleh kualitas Pak, ini kualitas bagus. Perusahaan bisa dong, kualitas perusahaan. Kualitas saham enggak? Kualitas perusahaan dong. Oh, dia udah berjalan sekian puluh tahun, profit dia dari waktu ke waktu naik gitu loh, Pak. Apakah perusahaan Gojek yang baru berdiri lebih jelek dari perusahaan yang lebih lama? Enggak juga. Lo lihat 3-4 tahun ke depan perusahaan itu, dan itu judgment semua pribadi. Oke. Stock picking lah. Stock picking. Kualitas saham IPO. Tadi apa? Pak, yang tadi Pak jelasin sedikit dong. PBV dan PER itu loh, Pak. Ini kan nggak semua orang tahu PBV, nggak semua orang tahu PER. Kenapa orang bicara PER 5? Prinsipnya adalah kalau growth 20%, 17%, dalam 4 tahun uang lu balik. Prinsipnya itu. 4 tahun. Prinsip. 4 tahun. Prinsip. Ya. Oke. Tapi biasanya ada rule of thumb, single digit PGE kan lebih gampang karena artinya saham itu relatively murah. Oke. Nah, kalau kita book value itu kayak contoh ya, ada satu bank nih. Ini satu bank yang kemarin rame itu book value-nya 700 loh. Book value 700, PE ratio-nya single digit 6. Padahal ada bank yang book value price book value 5 kali pada beli. Ini price book value-nya cuma 15%. Sekarang udah naik tuh 50%. Jadi price book value dan PE ratio rendah, lu nggak bakal kalah. Ada satu perusahaan perminyakan lah gitu ya. Lagi naik nih, punya tanker banyak. Price book value di bawah 1, PE ratio-nya di bawah 5. Lu mau kalah apa? Ada satu perusahaan tekstil. Dia ekspor ke 35 negara tentaranya. Dia supply uniformnya. Price book value-nya di bawah setengah, PE ratio-nya di bawah 3. Untungnya perusahaan itu $50 juta. Mau lari kemana? Nggak nyebut nama ya. Ada 40 perusahaan kayak gitu nih. Ada 40 perusahaan. Ada 40 perusahaan. Pilih 3 aja. Yang butuh perusahaannya boleh DM Pak Tito nggak? 40 perusahaan itu, list 40 perusahaan itu. Itulah bedanya persamaan dengan naik motor. Sebelum naik motor, lu periksa dong banyak kempes nggak,
Lu periksa dong jalannya bergelombang nggak, lampunya udah jalan nggak, baru janikin. Sama kayak saham, lu lihat dong perusahaannya, oh angkanya segini, itu ada, lu buka RTI, ada tuh. Tinggal buka di RTI, ada semua data ini. Baru invest. Jangan mau naik motor, nih motor nggak dipakai setahun, lu naikin aja, tiba-tiba banyak kempes, lampunya nggak nyala, stangnya goyang. Itu kesamaan dengan naik motor. Hati-hati, naikin dengan enak dan enjoy. Lu kalau invest di saham lu nggak enjoy, emosi lu pakai, rule number 1, serakah lu keluar, lu nggak bakal menang. Mendingan keluar aja, nggak usah invest. Rule number 1, don't greedy. Lu untung 364 hari, rugi sehari, hilang semua untung. Jadi satu harus tadi ya, harus enjoy, teman-teman. Invest itu harus enjoy. Kalau nggak enjoy, tidur nggak enak, makan nggak nyenyak, makan nggak enak, jangan invest. Invest itu harus enjoy. Tidur nggak enak, iya, betul. Ini sengaja, Yang kedua, yang tadi, ya kan, jangan greedy. Greedy itu bisa banyak banget titik-titik di invest. Ya, mulai dari awal sampai akhir. Motor Patito sering dipanasin nggak? Gini, pertanyaan nih, paham saham, motor Patito gini. Orang hidup harus punya hobi. Kalau lu nggak punya hobi, minggu, you just woke up in the morning, you don't know what to do. Kadang-kadang motor gue tuh pagi gue bersihin, gue panasin. Belum selesai gue tinggal. Sore, gue bersihin lagi nih, gue pakai juga enggak. Hobi itu. Hobi. Bikin lo excitement, bikin hidup. Bikin lo hidup. Orang hidup punya hobi. Jadi harus cari hobi teman-teman semua. Iya kan? Harus ada hobi. Pak Tito, saya mau nanya. Sekarang saya yang nanya, Pak. Nah, ada pertanyaan satu nih. Sekarang gue tanya. Ada satu yang menarik dari uang, dari emas. Ada yang orang bilang, tau emas gimana? Ingat ya, Bretton Woods Convention zaman dulu. Uang harus dinilai dengan emas. Tiba-tiba udah ngaco tuh. Amerika nih ngecek uang seenak-enak aja. Emasnya dia nggak peduli. Sudah ada Indonesia, gua nggak tahu dah cadangan emas kita menurut gua sesuai dengan nilai uang kita. Ada satu isu meriset keuangan dunia. Tapi gini, yang menguasai uang itu menguasai dunia. Ini kita bagaimana Cina zaman Heng dulu, saya bisa cerita banyak nih. Gitu ya. Nah sekarang Cina kan keluar Libra, Bitcoin. Cina berpikir akan mengeluarkan yuan yang didukung dengan emas. Dia belanja emas banyak. Permintaan emas memang meningkat nih. Bayangin bisa 1 juta. Lu tanya gua, itu safe haven. Pak, ini udah mendekati akhir. Jangan jawab pertanyaan yang di sana. Saya ada satu pertanyaan terakhir soalnya. Ini pertanyaannya begini, Pak. Pak Tito, umur udah kepala 6 atau kepala 7, saya nggak tahu lah, udah 6, Sekian puluh tahun di bursa dan sekarang cucu udah 2, 3, 4. Cucu udah 4, lucu-lucunya. Kok masih sih Pak mikirin pasar modal, masih aja nulis, masih aja posting, masih aja mau diajak live begini loh. Dan ngomongnya sampai mata melotot-melotot seperti itu. Nick, kenapa sih Pak? 89. Ya. Punya rumah, punya mobil, punya motor, punya temen, dikenal orang gara-gara pasar modal. 89. Gue pengen ninggalin pasar modal. Gue pengen ninggalin sesuatu di pasar modal. Orang kan mati 3 nih. Mati pada saat badannya sudah bergeti napas. Mati kedua pada saat otaknya berpikir. Mati ketiga pada saat orang yang kenal lu udah gak ada. Orang gak ada lagi nyebut nama lu. Itu lu mati tuh. Mati ketiga tuh. Makanya yang namanya Pak Harto, Bung Karno tuh gak pernah mati. Karena orang ingat namanya. Tapi banyak wakil presiden-presiden yang lu inget juga gak. Itu mati beneran. Nah gue pengen mati. Gue dikenal ada pasar modal. Pada dulu gue pengen ninggalin securities company gue. Dibikin jebol sama orang. Gue bikin namanya Investor Indonesia. Gak kuat gue jual. Karenanya gue pengen tetap ninggalin sesuatu di pasar modal. Gue pernah di bursa, apakah legacy? Enggak lah. You nabung saham itu ciptaan Alit sama ciptaan Mita sama ciptaan lu. Gue cuman gedein itu. Bulls itu adalah ciptaan seorang badan. Gue cuman jadiin itu. Tapi at least selama ada bull itu orang ingat juga lah kita yang resmikan. Jadi gue pengen ninggalin sesuatu di pasar modal karena gue dapat semua dari pasar modal.
Gitu Jadi, ya. itu Luar biasa. dan gue percaya nggak ada negara ekonomi maju pasar modalnya nggak maju, nggak ada. Dan pasar modal selalu menjadi sinyal akan naik mendahului naiknya perekonomian, akan turun mendahului turunnya perekonomian. Dan Pak Tito tetap Dan pasar akan- modal ada tempat yang paling efisien. Jangan bilang murah ya. oke. Ada yang bilang itu cari dana murah, no. Dana paling efisien dapatnya adalah dari pasar modal. Oke. Jadi akan terus berlanjut ini Pak. Perhatian seorang Tito Sulistyo, seorang Dr. Tito Sulistyo terhadap pasar modal Indonesia. Karenanya gue nggak invest, nggak jual beli saham, Ya, supaya gue tetap independen. Supaya tetap independen dan gue bisa bilang dengan enak. Tuh diundang ke Jogja sama ke Bandung tuh ISP, teman-teman investor saham pemula. Oke, kita juga terima kasih karena ISP ini banyak ininya loh, banyak jasanya membangun pasar modal loh, menaikkan jumlah investor. Betul. Oke. Pak Tito, waktu kita habis. Terima kasih. Sampai ketemu di... Terima kasih teman-teman. Ya. Yuk nabung saham. Oke. Terima kasih Pak Tito. Teman-teman semua, terima kasih. Saya close Pak Tito. Oke. Sehat-sehat Pak Tito. Oke. Teman-teman, terima kasih semua. Ini khusus dan spesial banget. Pak Tito hari ini bisa hadir. Sharingnya menarik banget. Kita akan ketemu di Api Unggun berikutnya. Kapan? Ditunggu aja posternya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.